Shalom anak-anakku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar bersama Miss Dwi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5. Tema pembelajaran hari ini adalah berubah menjadi baru. Setiap makhluk hidup yang diciptakan Tuhan di dunia ini pasti mengalami perubahan, baik itu binatang, tumbuhan, dan juga manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berubah berarti menjadi lain atau berbeda dari sebelumnya atau berlainan dari semula. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada manusia. Perubahan itu meliputi perubahan secara fisik, yaitu perubahan dari kecil tumbuh menjadi besar. Perubahan mental, yaitu perubahan pikiran atau cara berpikir, contohnya dari penakut menjadi pemberani, dari rendah diri menjadi percaya diri, dan lain sebagainya. Perubahan sifat atau karakter, yaitu perubahan watak atau kepribadian. Perubahan diri sangat diperlukan oleh manusia agar hidupnya tertata, dewasa, dan bertanggung jawab, serta pembangunan mentalnya terjaga. Perubahan diri manusia akan berdampak pada orang lain. Hendaknya perubahan kita merupakan perubahan yang menjadi baik. Perubahan itu dapat kita mulai dari diri kita sendiri. Perubahan diperlukan agar kita tidak dipenuhi dengan pikiran negatif atau jahat terhadap sesama. Perubahan hidup meliputi pikiran, sikap, dan tingkah laku kita. Ciri dari orang Kristen yang mengalami pertumbuhan iman adalah adanya perubahan hidup dari yang buruk menjadi lebih baik. Alkitab mencatat salah satu tokoh yang mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dia adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus berubah menjadi baru setelah ia bertemu dengan Yesus. Sebelum bertobat, Paulus bernama Saulus. Ia lahir di Tarsus, Kilikia. Saulus dididik oleh guru Gamaliel untuk menjadi orang Farisi. Orang Farisi sangat membenci pengajaran Tuhan Yesus. Sebelum bertemu Yesus, Saulus sangat membenci para pengikutnya. Saulus suka menganiaya dan membunuh murid-murid Yesus. Salah satu murid Yesus yang dibunuh adalah Stefanus, yaitu dengan cara dirajam atau dilempari dengan batu. Saulus menghadap imam besar untuk meminta surat kuasa yang akan dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Ia bermaksud untuk membawa murid-murid Yesus ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ia melihat cahaya dari langit yang mengelilinginya. Ia rebah dan mendengar suara Yesus yang menyatakan bahwa Saulus sudah menganiayanya. Dalam pertemuannya dengan Yesus, Saulus mengalami kebutaan. Oleh teman-temannya, ia dituntun masuk ke Damsyik dan menginap di rumah Yudas. Di Damsyik, ada murid Yesus yang bernama Ananias. Ia diutus Tuhan untuk menemui Saulus. Ananias selalu menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan mengatakan ia diutus Tuhan supaya Saulus bisa melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saulus menjadi sembuh, lalu bisa bangun dan dibaptis. Nama Saulus diganti menjadi Paulus, dan ia menjadi murid Yesus. Sama seperti Saulus yang diubahkan oleh Yesus, kita sebagai orang Kristen juga harus mengalami perubahan hidup dari yang tidak baik berubah menjadi baik. Diperlukan kemauan dan tekad yang sungguh-sungguh dalam proses perubahan. Seseorang yang sudah berubah menjadi baru dijadikan ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru, harus bisa meninggalkan hidup lama, hidup yang dikuasai oleh dosa. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita mau berubah dan menjadi ciptaan baru sesuai dengan kehendak Allah. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati.